Presiden Soeharto pada saat itu membentuk tim lagi. Dia dipensiunin dini ketika dia mau berbuat Baik. Wah, apresiasi. berarti nih bisa antara ngecewain atau apresiasi nih, bisa dua. Biar kaget ya. Iya, Gue juga kaget. agak kaget sih. Diam tiba-tiba nyerang kayaknya. Oke. Nyerang. Baik lagi sama kita di Obat Tempur. Obat Tempur. Udah pada tahu lah ya, obrolan atasnya tidur. Yo, subscribe. Kalian udah pada tahu belum sih ini kabar RUU PKS? Apalagi Hmm. PKS. Tapi sempat denger gak? Gimik aja bilang nggak tahu gitu. Oh, tidak tahu saya, Yos. Iya. Apa emang tahu? Enggak tahu ya. Oh. Enggak. Gue taunya partai. Enggak, ini RUU rancangan RUU. undang-undang. Oh iya. Nggak tahu. Jadi yang gue baca ya, karena gue anak hukum. Oh, Bawain. ada pamernya ya. Iya. Jadi gue baca-baca nih, katanya waktu itu tuh mau ada RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Jadi nggak bakal dihukum gitu. Bukan. Oh, bukan. Jadi tujuannya itu sebenarnya kekerasan seksual, karena ini sebenarnya peruntukannya lebih condong ke perempuan sih. Oke. Karena biasanya perempuan itu rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tapi di isi RUU ini nggak melindungi cewek doang, tapi juga cowok. Oh, cowok bisa diperkosa juga ya? Bisa dong. Nggak diperkosa sih. Kekerasan seksual bukan perkosa doang Bukan kayaknya perkosa. ya. Pelecehan juga masuk. Iya. Laki-laki juga bisa kena pelecehan seksual. Cuma yang kayak kita ini Kadang kalau ikhlas ya digituin ya. Ikhlas. itu seneng. Kayaknya malah minta ya. Iya, ngundang Sisi gitu. ikhlas laki-laki lebih tinggi daripada Iya. cewek. Kan banyak banget nih ya cerita-cerita kekerasan seksual ya. Oh iya, benar. Iya. Terutama Yang terakhirnya Gilang Bungkus pelecehan dong. iya. Ah iya. Pelecehan Itu seksual. masuk tuh. Ikut-ikut. Iya. Ada nggak yang kira-kira apa sih namanya? Story relate. Kasus lah, kasus ya. Kasus yang menurut booming gitu Oh, pada zaman-zaman apa ya, sebelum Orde Baru kali ya. berarti lo bakal ceritain dong. Enggak gue doang dong. Oh iya. Bareng-bareng. Bareng. Oke, bisa ini ya. Kasus sum kuning. Apa tuh sum kuning? Sum kuning ini sebenarnya cuma sebutan aja dari nama seorang perempuan yang berumur 18 tahun yang bernama Sumarium. Kasusnya ini sekitar 1970-an. Sebelum Orde Baru tuh. Lama sih. Iya. Jadi kasusnya itu si Sumarium ini jadi korban pelecehan seksual, bukan pelecehan ya, kasus kekerasan seksual lah, diperkosa lah sama katanya tuh anak pejabat di Jogja waktu itu. Oke. Pejabat. Banyak lah, ada 10 orang katanya. Buset, ramai. Digilir karena Geng-geng sih jatuhnya. Digilir. Waktu itu kronologis ceritanya, jadi si Sumarium ini pengen dia tuh kerja di mana? Penjual telur. Oh iya, udah ketemu. Dari Godean Yogyakarta. Nah, di saat dia mau OTW lah ya, OTW dia tuh langsung dibungkus, diculik, terus langsung dibawa ke daerah Solo. Gak berontak tuh si Sumarium diculik. Ya menurut lu? Kalau dibungkus, Bat. Oh iya. Udah kebungkus dia. Oh, tapi dicari di ROG. Dibilangnya dibius. Dibius. Oh makanya nggak berontak kali ya. Pakai bius ether namanya. Ether apa ether? Nggak tahu gue apa itu ether. Nggak tahu lah. Pokoknya itu pakai Oke. obat bius. Dia dibius, terus dibungkus. Dibawa ke daerah Solo. Oke. Di daerah Solo. Jadi mungkin si pelaku ini punya rumah kali di sana ya. Rumah di daerah Solo, habis itu dimantap-mantap lah di situ. Buset. Berarti digilir 10 kali, berarti dimantap 10 kali, dimantap-mantap 10 kali. Dalam keadaan sadar atau terbius tuh? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu. Oke. Nah, setelah itu pada zaman itu 1970 Kapolrinya tuh masih Hugeng. Lu tau gak? Iya. Hugeng Ren. Tahu cerita kan? Tahu. Ceritanya tahu gak? Kalau si Hugengnya gue tahu. Hugengnya tahu ya. Ah. Jadi si Hugeng ini polisi
bersih lah istilahnya. Iya. Dia nggak mau disuap, nggak mau diapa-apain lah pokoknya. Canggih dia, canggih. Nah terus si Hugeng ini berani tuh dia nge-blow up ke publik kalau ternyata si Sumarium itu diperkosa sama 10 anak pejabat. Dan bodoh amat tuh ya kalau dia apa-apain, pokoknya gua ngasih tahu yang benar nih. Gitu ya. Canggih. Terus menurut pemeriksaan si Hugeng ini dengan tim-timnya, si Sum Kuning ini ternyata dipaksa disuap dengan sejumlah uang biar nggak ngelapor gitu katanya ke polisi. Ada ancaman dan sogokan kali ya. Iya betul. Okay. Tapi ternyata si Sum Kuning bodo amat, dia tetap ngelapor. Pada akhirnya karena udah ngelapor, udah si Hugeng juga udah nge-blow up. Terus akhirnya si anak pejabat ini puter otak lagi lah. Akhirnya dia nyari seseorang yang katanya di sini tukang bakso. Tukang bakso. Okay. Yang bernama tukang bakso. yang bernama Trimo. Trimo. Jadi si tukang bakso ini namanya Bang Trimo. Dialah yang diadu domba, yang dikambing hitamkan sebagai pelaku pemerkosaan Sum Kuning. Supaya nggak ketangkep anak pejabat, dibuatlah tuduhan ke dia. Betul. Nah, terus si Trimo ini nggak mau terima dong, dituduh begitu. Padahal namanya Trimo ya. Iya. Apa tuh? Trimo. Berarti ini sengaja cari. Namanya Trimo. Bisa nih. Bisa nih. Terima. Ternyata dia nggak terima juga. Sesuai nama. Nah, setelah itu usut si Sum Kuning tuh punya pengakuan sendiri, Bang. Apa tuh? Dia bilang dia tuh pertama tadi dipaksa untuk tidak melapor. Terus dia disuruh mengakui ceritanya tuh berbeda dari versi sebelumnya. Ya. Terus diancam akan disetrum kalau tidak menurut. Tapi cerita itu dia ceritain ke Hugeng. Ke Hugeng dan timnya. Oke. Terus anehnya si Sum Kuning ini disuruh bugil. Faedahnya apa ya? Faedahnya. Aduh. Pas saat pemeriksaan sama polisi nih, dia disuruh bugil. Tapi bukan dari tim si Hugeng nih. Kurang tahu. Katanya sih polisi sih. Disuruh bugil. Bugil buat apa ya? Tapi ada alasannya. Karena melibatkan anak pejabat, jadi si Sum Kuning ini dituduh lagi kalau dia itu sebagai anggota Gerwani. Tahu nggak Gerwani? Apa tuh gerakan? Gerwani itu kayak gerakan perempuannya PKI dulu. Gitu. Yeah. Supaya bisa dimasukin penjara jadinya. Jadi karena dia dituduh sebagai anggota Gerwani, makanya dia disuruh bugil. Siapa tahu ada tato apa? Tato paluarit. Ya betul. PKI lah gitu. Gitu. Iya. Saya nggak tahu juga itu cuma modus doang atau emang pengen lihat dia bugil kali, nggak tahu ya. Si polisi emang kurang ajar juga nih. Pasca kejadian, si kasus ini disidangkan di PN Yogyakarta. PN apa tuh? PN Pengadilan Negeri. Hampir nggak tahu tadi. Gue tahu. Tahu Pengadilan Negeri. Nah, sidang pertama ini anehnya kan karena kasus pidana tuh biasanya dibuka untuk umum. Iya. Kasus pidana. Ya sih gue tahu itu biasanya bisa ditonton rame-rame. Betul. Ya kan? Kecuali perdata ya. Iya. Nah, karena pidana harusnya kan ditonton rame-rame tuh. Boleh lah terbuka untuk umum, tapi untuk kasusnya si Sum Kuning ini sidang pertamanya justru ditutup untuk semua orang. Yang ada di situ cuman orang-orang persidangan aja. Iya, majelis hakim 3 orang, jaksa penuntut umum sama pengacara. Wow. Oke. Sama beberapa polisi lah. Agak visi dia gitu. Agak aneh kan udah nyampe situ aja. Terus adalah tadi si Trimo juga diundang tuh. Anjay, diundang udah kayak bintang tamu. Disuruh datang lah ya. Nah, terus si JPU itu jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu menuntut Sum penjara 1 tahun 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Sumnya ini penjara. Trimo penuntutnya. Ini jaksa nih bilang ke hakim untuk si Sum bahwa Sum tuh lebih bagus di penjara dulu setahun. Karena kan tadi si Sum dituduh Gerwani. Berarti menurut mereka ada tatonya gitu ya?
dugaan sih. Oh, dugaan. Oke. Telanjangin, bukilin, kok mesti dugaan? Nggak tahu. Oke. Ya kan mainan orang sono, Pak. Oke. Nah, terus ternyata menarik lagi nih. Ternyata ketua majelis hakimnya itu memutuskan kalau si Sum Kuning ini tidak terbukti bersalah. Si hakim keren. Keren. Kalau udah skenario udah gawat ya, udah ditutup lah. Terus putusan hakim yang itu, yang siapa namanya Lamijah Mulyarto ini, dalam putusannya mengatakan, membeberkan kalau Sum Kuning itu tidak diberi obat, karena selama dia ditahan lah ya, ditahan, dia itu ada sakit, tapi nggak dikasih obat, dibiarin aja sama si polisi, dan dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo, si tukang bakso tadi. Supaya nggak kena tuh yang anak-anak pejabat katanya ya. Terus hakim juga membeberkan kalau Trimo itu dianiaya si tukang bakso tadi. Sama si cewek? Enggak, sama si polisi. Jadi Trimo ini udah ngobrol ke si hakim. Gue juga dianiaya nih sama si polisi ini. Iya. Dianiaya saat diperiksa polisi. Karena kan runtutan penyidikan kasusnya itu kan polisi dulu, jaksa, baru ke pengadilan. Jadi waktu di polisi dia dianiayanya gimana nih? Nggak tahu, mungkin dipukul kali ya. Wah, dipukul lah. Kelitikin sih zaman dulu kayaknya. Mungkin bisa capek sih, capek ketawa tuh, males sih. Gelisah sih jadinya. Nah, terus gelisah. bisa. Masuk. Nah, setelah pasca putusan hakim tadi itu, Hugeng membentuk lagi nih tim, namanya tim pemeriksa Sum Kuning pada tahun 1971. Tim khusus si Sum Kuning aja. Canggih sih dia, canggih. Nah, terus sejumlah pihak terlibat membantah melalui media massa. Ada yang membantah? Ada. Membantah tuh bahwa gerakan ini nggak ada, atau membantah salah nih pergerakan mereka nih? Bukan. Membantah maksudnya kan tadi kan ada yang nuduh, si Hugeng kan nuduh kalau yang melakukan pemerkosaan itu kan anak pejabat. Nah, anak pejabat ini yang membantah. Enggak, mereka enggak melakukan itu. Nah, terus Presiden Soeharto pada saat itu sampai turun tangan. Hah? Sampai ke presiden? Iya. Wah, gokil sih, gokil. Apa sampai heboh gitu berarti ya? Heboh gitu ya? Heboh. Nah, terus Presiden Soeharto pada saat itu membentuk tim lagi. Apalagi nih? Namanya itu Kopkamtib. Itu tuh lembaga negara yang menangani khusus masalah politik yang luar biasa. Lah, ini jadi masalah politik. Makanya di sini kan hal yang bikin ngeganjal kan di situ. Apa hubungannya pemerkosaan sama politik? Iya kan? Iya. Berarti ini gerakan itu yang gue juga lagi langsung nih, nanya kan kenapa jadi politik ya? Iya, makanya. Karena itu tuh sampai ya namanya juga ngelibatin anak pejabat ya. Oke. Iya kan? Jadi Soeharto mungkin merasa itu tuh udah nggak oke nih, melibatkan anak pejabat nih. Turun tangan. Akhirnya si Kopkamtib ini turun tangan juga. Terus Hugeng nggak lama dipensiunkan. Dipensiunkan dini, padahal belum waktunya dia pensiun. Wah, dia udah niatnya sih udah mulia ya. Oke. Iya sih, ini emang udah apa namanya? Konspirasi jatuhnya ya. Iya. Sampai digulingin kan. Dia dipensiunin dini ketika dia mau berbuat baik. Dia mau ngungkap apa gitu ya. Gue coba jadi nalar aja nih, nalarnya aja mungkin ya. Mungkin nih, gue nggak ngehasut nggak apa, mungkin ya. Ini sekali lagi mungkin loh. Mungkin, disclaimer. Mungkin ketika nih kasus bakal dikuak ke publik, terus ketahuan kalau misalnya nih yang salah nih anak-anak pejabat, otomatis si pejabat ini bakal buruk namanya, citranya bakal buruk. Kalau pejabat nih buruk citranya, masyarakat nggak percaya lagi. Betul. Jadi mungkin ada petinggi mungkin ya yang mikir emang nggak boleh diungkapkan, karena kalau diungkapkan politik jadi hancur. Jadi ya kerugiannya lebih banyak. Jadi
ya udah kita rugiin satu orang aja deh daripada yang rugi banyak. Ya, masuk akal ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, makanya akhirnya nggak diungkapkan. Kita nggak tahu juga. Termasuk sih Soeharto ini, makanya dia sampai turun tangan. Iya. Jadi berhentiin si Sugeng Soeharto, tapi nggak tahu juga. Iya, siapa lagi yang berani turunin Kapolri? Kapolri loh. Oh, Kapolri itu yang presiden ya? Emang mesti presiden aturannya? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Cuma ya yang pasti lebih tinggi dari Kapolri ya presiden kan. Oh gitu, iya sih. Iya kan? Lebih tinggi. Iya kan? Dipensiunkan dini. Waduh, ini udah konspirasi. Iya. Gawat sih. Dia, wah. Konspirasi guling nih. Ya, gak lama setelah pemensiunan Anjay. Setelah si Sugeng dipensiunkan gak lama kasus itu ditutup. Canggih. Mantap. Iya kan? Tapi nih kasus begini jarang terdengar loh. Gua aja gak tahu. Kalau nggak gua search nih kasus-kasus apa gitu ya. Gue nggak tahu ada kasus ini gitu. Nah makanya bersyukur nih ada yang sponsorin Aroji. Masuk bener-bener. Bridgingnya boleh nih. Aroji bisa segalanya. Pro. Gokil. Ya pokoknya gitulah. Coba kalau kita relate dulu deh, relate sama yang zaman sekarang ya. Relate. Gue bukannya mau merendahkan sih ya. Cuma kalau kita banding-bandingkan dengan Sum Kuning, dia udah diperkosa 10 orang digilir, udah diperkosa, dia sakit gak diobatin, terus disuruh ngaku dia gak diperkosa sama si mereka ini. Habis itu dia disuruh telanjang, bugil, disuruh bilang dia gerwani juga, terus dia mau dipenjara. Double nggak? Nggak double dong. Banyak sih, banyak. Udah pentakil gitu ya. udah rempek kalau di Dota. Rampage. Jadi, wah, susah sih. Kalau misalnya kita mikir untuk secara kemanusiaan tuh nggak adil banget ya. Wah, sangat bangsat sih gitu ya. Nggak usah yang belakang-belakangnya deh, diperkosanya aja udah gawat gitu. Secara kemanusiaan begitu. Iya. Tapi kalau secara untuk kepentingan banyak yang dirugiin atau tidak, iya, mungkin ya lebih baik ditutup kali ya. Tapi mungkin bukan ditutup gitu aja, atau misalnya si pelaku yang datangin secara pribadi ke si korban terus ngobrol baik-baik, tolonglah Bu, apa kayak gitu ya. Harusnya sih begitu sih. Harusnya gitu. Kalau memang nggak, jangan sampai terkuak supaya nggak rusuh itu intinya. Mungkin kita nggak tahu nih sebenarnya gimana nih, nggak tahu kan. Mungkin pelakunya kan pasti nggak mau buat kayak gitu. Kan dia kenapa sampai kayak gini? Soalnya kan dia nggak mau dihukum. Betul, iya. Kalau misalnya dia mau dihukum mah nggak sampai rusuh begini, nggak sampai ribet-ribet begini ya kan? Iya. Maksud gua si pelaku datangin korban, ya gimana sih? Udah kita damai deh. Ya, gitu ya. Karena memang nggak mau ada, karena dampaknya tuh bisa rusuh gitu. Iya. Karena mungkin pelakunya juga kebanyakan 10 orang. Iya. Mungkin ada yang mau nih. Yang lain ada kayak nggak usah lah. Iya, ribet banget. Ada yang batu pasti. Orang-orang kayak gitu udah biarin. Ada kayak gitu ya. Makanya sampai seribet ini. Iya. Wah, gokil sini. Nih jatuhnya apa ya? Buku hitam kali ya, kasus-kasus yang ini kontroversi sih, bener. Konspirasi. Iya, konspirasi. Benar. Kenapa kontroversi ya? Konspirasi. Jadi harapan gue mudah-mudahan RUU PKS cepat disahkan deh, supaya ketahuan hukum-hukum apa tindak pidananya segala macamnya ya. Enggak ya. Tapi gue penasaran nih, si Sum nih mati atau apa nih endingnya dia nih? Oh iya. Nah setelah kejadian itu ternyata Sum Kuning udah move on. Dia akhirnya bekerja di rumah sakit tentara di Semarang. Nah dan dia juga menikah dengan seorang pria yang dulu ngerawat dia di saat dia masuk rumah sakit lah. Oke. Pas kejadian dia diperkosa itu. Yang ini lah yang ngenaikin mental dia lagi ya. Diperkosa gitu ya. Berarti dia udah semenjak kasusnya ditutup gitu udah gak pernah diangkat lagi tuh. Dia juga udah udahlah gitu ya. Iya. Dia juga pasti kalah lah. Udah super power gitu yang dia ngelawan yang super power gitu. Iya. Ada ininya juga kali ya, mungkin dealingnya berhasil nih kali ya. Bisa juga. Berarti itu ya yang apa namanya?
keanehan-keanehan atau kejanggalan dalam kasus Sum Kuning Iya, ini. banyak sih. Banyak banget Banyak dan ya harapan kita mudah-mudahan RU PKS atau RUU PKS RUU PKS mudah-mudahan bukan dari RUU KUHP ya. Yeah. Dari RUU KUHP-nya mudah-mudahan cepat disahkan. Biar si RUU PKS ini cepat disahkan juga. Nah, jadi tindakan begini nih jangan sampai lagi nih. Jangan sampai. Soalnya di RUU PKS ini yang dilindungi nggak cuma cewek, cowok juga. Jadi kalau andai kata nih lu diperkosa, lu bisa lapor dengan dengan undang-undang PKS. Oh, bisa ya? Bisa. Kecuali kalau lu emang doyan diperkosanya. Kalau lu punya ilmu keikhlasan yang tinggi untuk diperkosa itu nggak masalah sih, Ki. Gua ikhlas sih kayaknya. Coba pasrah sih. Coba kalau lu diperkosa sama artis porno. Iya, pasrah sih. Ngelapor ya. Sama Mia Khalifa deh lu diperkosa. Iya, sebenarnya gua nggak terima sih, cuman ya karena gua diikhlaskan aja lah. Legowo lah. Toh juga enak. Iya. Bisa juga. Lu hitungannya berjiwa besar nih. Gue berjiwa besar sih. Sebenarnya kan kita walaupun kita namanya kita mangsanya kan korban ya. Walaupun lo bilang enak, sakit kita sebenarnya. Iya. Kayak dipermalukan ya. Iya lah. Tuh kena psikis bisa kena ya. Psikis. Susah loh itu loh. Oke, untuk semua teman-teman Obat Tempur, mudah-mudahan ditinggikan ilmu ikhlasnya ya. Ilmu ikhlas. Bukan ilmu ikhlas dong buat yang perempuan mungkin lebih jaga diri. Iya. Kan? Terutama yang sekarang kan udah media-media digital ya, TikTok goyangnya udah nonggeng-nonggeng. Udah gawat. Jadi agak-agak direm lah gitu. Bukannya buat ngatur kalian, tapi ya itu karena RUU PKS. Jangan dipublish lah ya. Jangan ke ini kalau lu emang suka goyang-goyang gitu ya ke temen lu aja nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kirim ke kita aja. Iya nggak apa-apa. Kita nggak bakal nyoba. Nggak mungkin disebarin kan? Nggak mungkin lah. Kita terimain sih kayak gitu. Mungkin itu sebuah art gitu ya. Artis TikTok yang cakep seksi boleh kirim ke kami lah. Boleh. Kita hargain karya orang kan. Banget. Kita tampung. Kita bikin kompilasinya. Nanti kita seleksi lah mana yang paling oke. Kita nilai. Oh ini nih gerakannya art banget atau apa gitu ya. Ada skornya nanti. Skornya. Kita bikin versus ini lawan ini bisa juga. Kayak head to head gitu ya. Hot meternya gitu. Bisa juga. Itu termasuk pelecehan sih. Kan kita nilai seni. Iya, kan itu justru apresiasi. Wah, apresiasi. Berarti nih bisa antara ngecewain atau apresiasi nih bisa dua. Itu bisa ambigu ya sebenarnya bisa ambigu loh. Enggak, makanya. Padahal niatnya gue nilai seni loh. Iya, kita apresiasi kan. Gue aja tuh bakal nonton berkerut kuning gue. Oh ininya agak agak-agak gitu, kayak gitu. Agak-agak ngembang nih bagian tertentu ini gitu. Oh gerakannya masih kaku. Oh dia lihai gitu. Kita nilai. Bukan. Makanya masih rancu sih. Rancu sih. Makanya buat anak-anak muda ya harus rajin-rajin ngelihat perkembangan undang-undang ya. Iya, jangan terjebak tuh ntar kita. Iya. Oke, balik lagi nanti ya di segmen selanjutnya di Obat Tempur.